guys, welcome back to my YouTube channel. Dan akhirnya setelah bulan purnama, ya kan? Setelah ini ya, setelah beberapa bulan purnama, akhirnya aku bisa interview Jolene. Hai semuanya. Thank you banget ya Jolene sudah hadir di sini. Jadi rencananya kita tuh dari awal, aku tuh selalu kayak nawarin Jolene, gue boleh gak sih interview lo gitu. Dari awal banget, terus awal crowning, akhirnya sekarang baru deh kita berjumpa. Awalnya sih kan Jolene gini, Jolene lu maunya sebelum atau sesudah? Sebelum sesudah. Oh, dua-duanya oke, baik gitu. Tapi ternyata abis sekarang nih Alemo. Oke, kita akan memulai dari before and after. Who is Jolene? Jolene, siapakah kamu sebelumnya? Sebelum ikutan Putri Indonesia. Saya adalah Jolene. Oh salah. Ya jadi sebelum ikut Putri Indonesia, ya paling kegiatannya sehari-hari bisnis iya. Terus bisnis apa sih, Nek? Sepatu. Aku lagi pakai nih. Kasih lihat dong kan. Kasih lihat dong kayak gue nih sepatu gini. Boleh nggak nih Putri begini? Iya, bisnis high heel. High heels namanya JMR Shoes. Bukan lagi. JMR Shoes. IG-nya tuh, say. Tuh, terus waktu itu sempat buka cafe juga di Kemang. Terus jadi komite agent para games pernah, karena memang basically aku senang organizing. Jadi IO, terus apalagi ya gitu-gitu aja sih. Dulu kan pernah ikutan Miss Celebrity, mengikuti cici kamu ya kan? Oh enggak, aku duluan. Oh iya, lu duluan? Aku duluan. Masa lu kebalikan, Nek? Aku duluan, 2010 aku, terus habis itu 2011 itu and she won. Wow. Iya, wow. Terus jadi itu there's a funny story behind juga sih Cici Pet. Kenapa? Yang tidak semua orang tahu. Oh my god, I like this. Kenapa? Iya, jadi waktu itu tuh ngikutin Miss Celebrity itu sebenarnya aku nggak niat jadi peserta. Aku cuma bantuin kakakku, ada kakak saudara gitu untuk jadi one of the committee. Malamnya technical meeting dong. Terus bilangin gini kayak, kamu loh kalian berdua, nah waktu itu aku sama kakakku, loh kalian berdua kok datangnya malam ini, peserta tuh datangnya besok bukan malam ini. Oh enggak pak, kita bukan peserta, kita komite. Karena kan waktu itu kan aku masih SMP ya, malah saudara aku tuh malah dimarahin kayak yang, kamu tuh ya sini katanya, kenapa yang kayak gini dijadiin komite katanya, kenapa bukan dijadiin peserta. Aku bilang sama bapaknya, aku bilang oh sorry pak saya masih sekolah gitu. Akhirnya nggak jadi, tapi tiba-tibanya kebesokan harinya berubah pikiran. Lu? Kenapa berubah pikiran? Padahal tumben-tumbenan loh Cici Pet. Aku tuh orangnya kan apa ya, A B B sebenarnya gitu. Dan kakakku tahu itu, jadi dia nggak mau maksa lagi. Pada saat aku udah say no, aku bilang enggak. Tapi waktu itu kayak tiba-tiba kayak, ayo udah deh coba aja deh. Tiba-tiba aja, iseng kayak lalala gitu. Terus abis itu langsung kan yang dikirim 3 ya ke Jakarta. Kita bertiga dikirim ke Jakarta dan akhirnya aku mendapatkan gelar first runner up dan Miss Photogenic. Keren. Tapi sebelumnya tuh lu udah pernah modeling belum kayak di Manado? Udah. Emang udah. Dari umur berapa sih pertama mulai? 12 atau 13 tahun. Tapi itu perjuangan juga Cici Pet. Serius, I started modeling itu benar-benar yang perjuangan karena opa aku, he's a very strict person dan dia tuh tipikal yang kayak kalau udah sore harus pulang gitu. Cuman kan sometimes kan modeling we cannot predict kan kadang. Dan kalau misalkan udah janji sama opa aku, misalkan opa oke, jam 4 pulang, jam 4 kurang 15 itu sudah harus ada di rumah. On time ya. Kalau tidak, udah gitu. Kenapa dia apa ya? Digembok. Gak apa-apa nih, emang gue mah sering gampar gue waktu gue kecil. Biasa, cuma kalau sekarang aja ya. Kalau sekarang enak, kalau anak-anak digebokin, digampar, udah ada komisi perlindungan anak. Coba kalau misalnya gue dari dulu kelapor, mak gue udah gak tau di mana, jadi di besi kali ya, bukan di Australia dia. Tapi untung dia sudah bertobat. Pokoknya he's a very strict person lah. Kalau misalkan memang kita udah janji jam segitu pulang, itu minimal 15 menit sebelumnya udah harus ada di rumah. On the base of that, makanya jadi kayak
oh pengen modeling tapi takut tapi apa gitu. Jadi akhirnya ngambil modeling yang memang cuman kalau kayak lagi Sabtu atau Minggu, dan itu pun kayak siang-siang gitu supaya sorenya udah bisa sampai rumah. Gitu. Jadi tidak lewat dari jam 6. Jadi emang umur 12-13 lu modeling apaan, Nek? Iya, foto-foto. Di saat umur 12-13 muka lo udah kayak gini emangnya? Ya, biasanya kan campuran gula tuh emang lebih awet tua ya, tapi jadi awet muda tuanya. Gitu biasanya. Foto-foto iseng-iseng aja dulu, kayak dipanggil-panggil gitu sama teman-teman ke foto gitu untuk photoshoot gitu. Oke. That's where I start. Terus abis itu Miss Celebrity, melanjutkan dulu kelas 2 SMP, melanjutkan dan ciao. Oke, SMP 3 selesai ke Jakarta. Terus lanjutin SMA. Di mana sih nih? Homeschooling. Karena waktu itu pernah di Halim. Cuman waktu itu karena banyak syuting, kadang kan pulang syuting bisa kayak jam 2, jam 1, or even worse jam 3. Iya. Gitu, nggak enak sama kayak tetangganya tante atau siapa gitu. Oke, this is very interesting. Gue pengen nanya dong, kan banyak banget nih orang-orang yang awam masih sangat tidak mengerti apa itu homeschooling. Lo kan udah pernah nih mengalami homeschooling dan juga sekolah yang biasa. Sebenarnya sama aja sih. Sama apa sih membedakannya? Kadang-kadang kan orang mikir kayak, ih lu kalau homeschooling nggak takut tuh anak lu ntar nggak bayar temen, ina itu apakah ntar nggak mendapatkan semua pengetahuannya? Enggak, pasti sama aja. Gitu, kasih tau dong. Sama aja, jadi basically kalau kayak homeschooling kan kita juga tetap dikasih modul dan ada gurunya juga. Kalau misalkan mau ujian ya sebenarnya sama aja sih, cuman basically kalau dibilang ya sesuai namanya homeschooling, we school at home. Tapi itu ada jam-jamnya nggak sih, kayak spesifik jamnya? Oke, kayak di sekolah disiplin. Itu tergantung dari sekolah dan program apa yang diambil. Karena kan banyak sekali kan yang kayak homeschooling yang memang dia menyesuaikan gitu. Ada yang sudah menyediakan kayak jadwalnya gitu, gurunya ke rumah atau kita kita yang ke sana atau apa gitu sih. Anyway, by the way, Baswe. Nah, abis kamu ikutan Miss Celebrity, akhirnya syuting. Berapa tahun Anda menjadi syuting itu? Ertong. Enggak ertong juga sih. Lah kan lo acting, saya lo ertong lah. Kalau gue bukan ertong, karena gue itu ada presenter. Karena ya artis, bukan nih gitu. Presenter. Ya setelah itu langsung kayak ya dikasih banyak job lah ya, dikasih banyak opportunity, casting sana, casting sini. Cuma ya balik lagi, ada yang dapat, ada yang enggak. Jodoh pernah ditolak? Ya. Apa? Semacam jodoh ditolak, apalagi gua. Ya semua lah, Ci. Ya kadang kan maksudnya ada yang bukan karena kitanya, tapi karena tidak masuk sama karakter yang mereka cari mungkin. Terus sebenarnya tuh is modeling and beauty pageant itu sebenarnya, is it your dream? Wow. Karena sebelumnya tuh lo nggak mau. Penasaran dong gue, tiba-tiba lo kayak dapat ilham gitu. Yes, akhirnya Ichi Beauty. Itu tadi yang Mami Ichi Beauty Camp ya. Emang di Celebrity itu ketemu nggak? Ketemu sama Mami Ichi? Enggak sih, waktu itu belum. Oh belum. Maksudnya udah tahu, udah kenal Mami Ichi, tapi belum, mungkin ini kali ya. Apa? Masih belum ke arah sana. Oh masih belum ke arah sana, masih kecil kan? Masih kecil. Tapi waktu itu si Bunda udah bilang kayak, ayo prepare. Cuma kayak, enggak mau. Emang dasarnya pengen ini aja, pengen membantah ibu Ratu. Ember ya Ibu Ratu. Mami Ichi itu ya kan. Dari Sydney cerita dulu nih, Cipet nih ya kan. Udah selesai Miss Celebrity apa segala macam ya kan. Masih lah tetap kekeh ibu kita yang satu itu ya kan. Ayo Dek, kapan
prepare dengan bahasanya itu kan. Aduh nggak abun, nggak pede, nggak ini, nggak itu. Terus waktu itu pilihannya 2 pageant. Si itu dan si itu. Oh ya, ini sama PE. Terus tanpa sadar si ibu satu itu dia tetap terus meskipun I say no, dia tetap terus mengarahkan aku ke jalan pageant tanpa aku sadar. Gitu. Pinter juga dia emang. Dia emang ular atau nggak? Pasti dia kurang ajar itu anak ya. Terus tetap diarahkan ke arah sana kayak yang dikenalin, maksudnya bener-bener ya you know lah ya, mau dikenalin apa itu, how to behave in front of public speaking, terus apa namanya attitude, terus apa lagi ya, dia tuh kalau paling concern tuh mengenai aku dan saya. Oh bukan lagi, pas banget aku dan saya, benar. Aku dan saya. Atau kalau gini banget saya. Kalau ini tidak dan nggak tegak nih ya. Udah masuk gini. Gitu. Dia suka gitu. Bener. Kalau nggak bengkok ininya ya gitu. Udah dicubit deh tuh. Hey, gitu. Langsung. Jadi kalau ngomong, perkenalkan saya Patricia gitu. Harus ngomongnya berbicara seperti itu. Terus kadang-kadang kan gue suka lupa ya. Aku Patricia, hey Betsy, saya gitu. Terus bilang gini, oops, oke, sorry mami gitu ya kan. Kan karantina say. Selesai karantina, ketemu, hai mami, ngapain kamu ini? Aku ini, hey saya gitu. Aku, kok kurang ajar, saya, aku gitu kan. Abis selesai karantina, keluarlah Eke. Aku mami kenapa? Gue. Ya ampun. Kamu. Gue tuh dari awal udah kenal Jolin tuh gue udah kayak gini nih cewek cantik banget. Maksudnya gue nggak peres tapi memang setiap kali gue ketemu gue yang lu cantik banget sih nih gitu. Terus ikut deh. Enggak Aci. Aduh enggak Aci. Dia malu-malu say. Enggak pede gini. Lu gila nggak pede gitu. Ya enggak, maksudnya kan kalau misalkan modeling kan ya apa ya udah tau lah, kita pasti kayak cuman di stage apa. Tapi lu juga lumayan jarang model for the clothes. Tapi lu juga jarang modeling kayak as in like catwalk itu jarang sih. Iya. Waktu lebih dulu banyak foto. Karena karena kurang tinggi. Lu sama gue kan sama ya say. Lu kan sama gue sama. Jadi kadang kalau misalkan kayak dipanggil sama desainer langsung, cuman kalau misalkan kayak casting males ya nih. Bukan males. Apa tuh? Kayak udah ini duluan. Udah jiper udah pak. Karena kan yang lain kan pada kayak oke, baiklah. Mereka boleh tinggi. Ini tuh nggak tinggi kadang-kadang. Standarisasi internasional, makanya internasional jadinya kak. Tuh kan nggak semua orang dapetin begini, makanya gue tuh goal gue tuh gue harus punya laki bule biar anak gue kayak dia. Jadi kan sebelum ikutan PI itu ada perempuan ini sempat menelpon saya. Oh gitu. 1 tahun sebelum mengikuti ini dia tuh sebenarnya mau ikutan sebutkan kita jangan dibahas sama kayak Eke mah. Sama kayak Eke, tapi mana yang masuk si kurang ajar itu Karatan. Iya, jadi dia udah nanya-nanya, ini gimana Ci? Gimana sih? Aku kok agak-agak gimana ya? Ini audisinya di sini nih Ci. Gini. Oh nanti kamu ketemu sama ini ya, itu apa-apa segala macam. Udah kan? Mentor yang baik pemirsa. Luar biasa. Alhamdulillah puji Tuhan. Terus, tapi tidak masuk. Tidak masuk. Tapi tenang saja, Tuhan itu kan punya rencana yang lebih baik. Ya nggak sih? Makanya tahun depannya Anda mengikuti perpageantan, Anda masuk, ya kan? Nah,
kenapa akhirnya pilih si ini? Hey. Alasannya awalnya itu kalau misalkan orang ikut PI kan pasti kan end goals-nya itu untuk dikirim ke ajang internasional. Udah pasti dong, ya semuanya lah. Mau ajang modeling itu boleh disebutkan nggak namanya? Nggak apa-apa nek, SNTM. Oh iya, langsung. Gua aja ya, sebutin. Kan takutnya ya. Nggak apa-apa nek. Maksudnya pasti kan tiap-tiap kompetisi kan orang itu they want to be the one gitu. Nah kalau misalkan aku sendiri waktu pada saat ikut PI memang targetnya sebenarnya pengen ke Miss Universe awalnya gitu. Itu juga awalnya ekspektasi lu sih MU sih. Terus ya cuman kan balik lagi yayasan itu kan kayak punya kriteria masing-masing kan untuk mana yang ke Miss Universe, mana yang ke MI, mana yang ke MS. Karena kan kita pegang tiga license gitu. Terus ternyata ya mereka melihatnya aku lebih cocok di Miss Internasional. Udah deh. Terus gimana perasaan Anda ketika menjadi perwakilan menuju Miss Internasional? Seneng, tapi waktu itu agak deg-degan karena gini, aku mempelajari kan maksudnya tiap pageant itu kan punya ininya sendiri ya, ibaratnya apa ya? Punya ciri khasnya sendiri gitu, punya ini apa ya, kayak that thing gitu. Nah ada yang orang bilang, oh kalau ke MI itu harus yang sweet, harus yang kalem, kalau ke MU harus begini, kalau ke Supra harus begini. Nah I learned it from my end goal first. Jadi aku waktu itu belajarnya mengenai MU gitu. Waktu pada saat terpilih ke MI kayak oke, bener-bener buta banget, bener-bener buta, belajar dari awal. Akhirnya waktu itu aku sempet kayak baru-baru awal kepilih aku langsung hubungin Kak Kevin, which is my ini Miss International 2017. Aku langsung kayak, Kak, can you please help me? Aku butuh ketemu kakak, aku butuh segala macam input apa segala macam. I need it, I really need it. Karena memang betul-betul aku sama sekali nggak tahu soal MI. Gitu. Akhirnya dibantu sama kakak-kakak senior, dibimbing sedemikian rupa, akhirnya ya ternyata bisa membawa pulang top 8 untuk Indonesia. Puji Tuhan, tepuk tangan pemirsa. Sebenarnya gue agak gerem sih, gue sebenarnya agak gak puas dengan hanya top 8. After this left to be top 3. So anyway, dan juga cantiknya memang bukan hanya cantik tapi juga cantik luar dan dalam. Termasuk lo kan ikutan komite apa namanya? Asian Para Games. Itu kan juga apa ya Nek? Itu bukan ajang yang biasa, itu ajang yang sangat luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi kalau sedikit cerita, Asian Para Games itu adalah pesta olahraga disabilitas terbesar se-Asia. Itu tahun kemarin 2018 itu adalah ketiga kalinya dia diselenggarakan dan itu adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dari ajang ini. Itu pesertanya ya atlet-atlet disabilitas dari beberapa negara di Asia gitu kan. Begitu. Terus dari sisi tingkat kesulitan, sebenarnya kalau boleh jujur, kita memang skalanya lebih kecil dari Asian Games, tapi tingkat kesulitannya itu bisa dikatakan sama atau ya justru malah lebih sulit dari Asian Games. Kalau menurut aku ya, karena ini kan di sini kan kita harus we have to deal with orang-orang hebat, orang-orang spesial yang memang ya mereka tuh hebat gitu. Spesial banget sih. Sangat-sangat spesial dan mereka tuh sangat-sangat hebat banget. And very inspiring juga. And very inspiring. Itu kayak moto kita, inspiring spirit success. Oh wow. Dengan kita melihat mereka, kita juga kayak kadang-kadang malu nggak sih sama diri kita sendiri ya? Aku nangis banget. Jujur, aku menitikan air mata, apalagi waktu pada saat ngelihat sepeda, para cycling sama para swimming. Itu benar-benar aku kayak, aduh, jantung aku tuh kayak mau copot pindah ke perut, tau nggak? Gimana caranya sih? Terus
kayak blek gitu ya, kayak ya Tuhan kurang bersyukur apalagi kita sebagai manusia. Serius ngelihatnya tuh apa ya, satu terharu udah pasti, terus jadi motivasi untuk lebih bersyukur ke depannya. Terus yang terakhir jadi motivasi untuk nggak ngeluh. Bener-bener kayak even ngeluh pun kayak kadang-kadang ingat mereka. Iya. Nggak boleh nih kayak it's a wake up call ya. It's a wake up call. Terus kenapa akhirnya lu bisa terjun dan menjadi part of the community, gimana caranya? Waktu itu diajakin sama Bapak Ketua Umum kita. Yang kebetulan adalah temannya kakak saya. Begitar. Karena juga kalian emang suka organizing dan juga bisa be part of tapi tetap maksudnya meskipun diajakin juga tetap pakai seleksi. Gitu. Apa tuh seleksinya? Ya tetap seleksi yang masukin CV. Gitu. Begitar. Baik. Ya udah. Bedanya kalau Putri itu kayak kita. Gue cocok gak sih? Banyak lo yang ngedukung gue jadi PI. Bener, kadang cuci, kadang sikat gigi. Maksudnya udah nggak ini lagi. Udah nggak mandi. Kadang kan kita kayak dikasih tugas atau apa gitu. Jadi yang satu ngerjain tugas. Emang tugas apa, Nek? Ada tugas. Emang ada PR ya? Top secret.